Oke, kita mulai ya, sudah jam 10. Kita lanjut ke materi tentang disolusi ya. Sebelumnya sudah bahas tentang kelarutan ya, solubility. Ada yang bisa bedakan solubility atau kelarutan dengan disolusi? Review ya materi sebelumnya. Kelarutan itu apa, disolusi itu apa, perbedaannya apa? Sama-sama terkait dengan larutan ya. Ya, siapa namanya? Iya, apa? Coba diulang. Kurang kedengaran. Dipadatkan yang didapatkan oleh suatu larut kalau bulan disolusi itu ada pada laju di yang larutnya ini terdiri dari 3 nanometer. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa kelarutan itu konsepnya termodinamik ya, kesetimbangan. Jadi kapasitas atau kemampuan maksimum dari suatu solut untuk terlarut di dalam solvent ya, kemudian menjadi larutan. Jadi harus diingat konsep kelarutan itu dalam pengertian termodinamika itu adalah kesetimbangan. Nah, kalau disolusi itu konsepnya adalah, jadi kalau kelarutan tadi statik ya, statik. Kalau disolusi ini dinamis, atau disebut juga proses kinetik. Kalau disolusi itu laju kan, atau rate-nya, seberapa cepat kesetimbangan itu tercapai gitu kan. Kelarutan misalnya 10 mg per mili. Nah, konsepnya kelarutan jenuh ya, kesetimbangan itu kelarutan jenuh. Tapi seberapa lama untuk mencapai 10 mg per mili itu? 1 menit kah, 2 menit kah gitu kan. Mungkin juga per waktunya itu berapa yang sudah terlarut. Rate-nya. Ya. Oke, jadi ini sekali lagi apa perbedaan disolusi dan kelarutan. Kalau kelarutan itu termasuk juga konsep ionisasi ya, itu adalah kesetimbangan ya, equilibrium yang menggambarkan kondisi steady state ya. Jadi prosesnya itu selesai sampai selesai itu adalah kelarutan. Nilai sampai selesai itu berapa? Biasanya kalau simbolnya itu kan ST ya. Kelarutan itu ST atau CS, saturated concentration ya. CS. Kalau disolusi itu adalah laju sampai kesetimbangan itu tercapai. Gitu. Kecepatannya itu berapa? Bisa disimbolkan dengan DC per DT kan gitu. Konsentrasi yang terlarut dari si solut itu pada waktu tertentu itu berapa? Nah, DC per DT kecepatannya itu nanti bisa konstan ya, atau juga mungkin ada perubahan kalau ada faktor-faktor yang bisa mengubah kesetimbangan. Nah, disolusi itu menjadi salah satu parameter untuk melihat ya apakah drug bioavailability itu besar atau kecil gitu. Jadi kelarutan yang tinggi belum tentu menghasilkan disolusi yang tinggi. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi disolusi. Itu kan kalau kembali kepada perumusan disolusi ya, sudah pernah dibahas belum ya di kuliah apa sebelum? Pernah mendengar persamaan Naismith-Whitney? Belum. Naismith-Whitney DC per DT. Atau kalau di kimia fisik itu ada hukum fix ya.
Jadi transfer massa dari satu donor ke akseptor gitu kan, dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Konsep difusi ya mungkin di farmasi fisik pernah dibahas. Jadi per dt itu tergantung kepada suatu tapan konstanta dikalikan konsentrasi jenuhnya ya, dikurangi konsentrasi si solut yang melarut pada saat waktu yang ditanyakan ya. Dibagi sejumlah faktor, misalnya tebal lapisan hipotetiknya ya, H. Nanti kita bahas di situ. Nah, di solusi itu dengan demikian tidak hanya tergantung kepada kelarutan saja ya. Jadi kelarutan yang tinggi tidak otomatis menyebabkan disolusi yang tinggi. Per definisi disolusi itu bisa diartikan proses ya melarutnya suatu solut ke dalam solvent untuk menjadi solution. Kalau kelarutan kemampuan suatu solut gitu ya untuk melarut di dalam suatu pelarut untuk menjadi larutan. The ability of solute to dissolve in a solvent to be solution, kan itu kelarutan. Tapi proses tercapainya kelarutan itu itulah disolusi ya. Jadi laju disolusi juga bisa kita artikan jumlah zat ya, atau jumlah konsentrasi obat dari suatu obat atau solut ya di dalam solvent ya, per satuan waktu pada kondisi yang dibakukan. Jadi kondisinya itu misalkan suhu berapa gitu ya, kemudian kondisi antarmuka cair padatnya seperti apa, gitu. Termasuk solventnya itu dalam solvent apa. Karena kecepatan disolusi itu bisa diukur di air, di buffer pH asam atau di buffer pH basa misalnya gitu ya. Di kondisi pelarut HCl atau buffer fosfat atau buffer asetat itu macam-macam ya. Sehingga di situ perlu ada standarisasi ya. Nanti di solusi itu juga kita mengukur atau melakukan uji disolusi bergantung kepada tujuannya ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Disolusi ini dikendalikannya oleh apa? Oleh tentunya kelarutan jenuh. Kelarutan jenuh itu afinitas padatan terhadap solventnya ya. Pada kenyataannya penetapan kecepatan disolusi itu bukan untuk memprediksi biokoabilitas ya, atau ketersediaan hayati, tetapi lebih untuk menunjukkan potensi tersedianya obat untuk proses berikutnya. Jadi bioavailabilitas itu kan ditentukan oleh dua faktor ya. Kalau dalam sistem BCS kemarin kita sudah singgung, yaitu disolusi dan permeabilitas. Jadi begitu kita nyatakan disolusinya tinggi, ya tidak otomatis akan menghasilkan bioavailabilitas yang tinggi. Tapi baru salah satu faktor saja. Baru potensi ya, potensi. Kalau disolusinya tinggi, ya potensi untuk ketersediaan hayatinya juga tinggi. Apalagi kalau disolusi yang kita lakukan itu adalah untuk tujuan QC ya. Tujuan QC itu kalau misalnya Anda membuat sediaan, katakanlah tablet ya, nanti Anda praktikum formulasi tablet sudah mulai ya. Nanti ada uji evaluasi disolusinya. Nah itu kategori uji disolusinya adalah kategori untuk penentuan QC, quality control. Nah, uji disolusi untuk QC itu bukan untuk meramalkan ketersediaan hayati, tetapi untuk menjadi indikator konsistensi proses yang dijalankan pada tahap produksi. Kalau ada ketidakkonsistenan, misalnya mesinnya tekanannya berubah, gitu ya, atau misalnya ada ketidakhomogenan di dalam formulasi,
dan faktor-faktor lain itu menyebabkan penyimpangan dari uji disolusinya. Ada perbedaan nilai uji disolusinya itu menggambarkan ada terjadi penyimpangan dari proses yang seharusnya. Nah, sedikit kita singgung model-model disolusi. Teori tadi sudah sedikit ya definisinya, kemudian mungkin kapan uji disolusi muncul gitu ya. Karena disolusi itu diturunkan dari konsep difusi juga, dari teori Fick, kemudian di situ berkembang atau dikembangkan oleh Noyce dan Whitney, jadilah salah satu model disolusi yang disebut dengan model difusi ya, yang dikembangkan oleh Noyce Whitney. Maka lahirlah persamaan yang digagas oleh Noyce dan Whitney yang kemudian dilanjutkan oleh Brunner dan Toloskov ya, dan Nernst. Jadi model disebutnya model Nernst, Noyce Whitney, Nernst, Brunner ya. Di mana DC per DT itu tergantung kepada D, koefisien difusi ya. Kemudian A, luas permukaan. Kemudian H itu lapisan yang muncul yang agak kental ya dibandingkan lapisan yang mendekati pelarut yang lebih ke arah ruahnya, yang muncul ketika suatu padatan dilarutkan dalam suatu solvent. Maka di sekeliling padatan itu akan muncul satu lapisan. Ini berdasarkan teori Noyce dan Whitney itu ya, atau teori difusi. Nah, D itu koefisien difusi juga nanti akan lanjut oleh teori yang lain. Itu faktor yang berpengaruhnya apa saja, misalnya pengadukan ya, suhu atau temperatur, lalu viskositas dari medium ya. Tapi dikumpulkan saja menjadi D itu ya. Kemudian A, luas permukaan. ST itu larutan jenuh, konsentrasi kelarutan jenuh. Lalu T itu konsentrasi obat di dalam pelarut ruahnya ya. Ini tidak stabil ya. Model lain ada yang disebut dengan barier antarmuka, kemudian ada model Dangwet. Mungkin ini kita kaji di ini ya, di formulasi dan teknologi ya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana uji disolusi itu ya. Awalnya memang ingin memprediksi ya hubungan in vivo dari data in vitro uji disolusi ini ya. Tapi kemudian pada akhirnya tergantung kepada tujuan uji disolusi yang ingin dilakukan ya. Maka muncullah tahun 50 itu uji disintegrasi ya. Anda kalau sudah praktikum formulasi teknologi sediaan solid, kita akan ketemu dengan uji waktu hancur atau waktu disintegrasi, di mana zat aktif itu pecah ya dari bentuk sediaannya, lepas dari matrik-matrik pembawanya atau zat tambahannya. Itu disintegrasi. Nah, tapi kemudian itu tidak cukup untuk menggambarkan bahwa kalau waktu hancurnya cepat, absorpsinya cepat. Itu tidak terlalu sensitif gitu ya, sangat tidak sensitif. Maka kemudian dikembangkanlah uji disolusi tahun 70-an ya, 68. Jadi baru masuk USB itu tahun 68. USB yang ke berapa ya nanti saya lihat. Di Pharmacopoeia itu sampai Pharmacopoeia edisi 3 yang tahun 78 ya. Sekarang Pharmacopoeia udah edisi berapa? Edisi 6 ya. Edisi 6 tahun 2020 ya. Nah, di edisi 3 tahun 78 monografi uji disolusi itu belum ada ya. Dan USB pun baru tahun 68 ya munculnya itu. 68
ya sekitar tahun 1970-an. Makanya di Permakope edisi 3 itu yang tahun 78 belum ada ya. Berkembang ya mulai dari 6 monografi sampai terus tahun 2000-an itu 619. Sekarang sudah ribuan ya di tahun 2020. Alatnya juga dulu masih tipe alat 1 ya. Oke, sekarang ketentuan dan teknis uji disolusi. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lengkap tentang teknis bagaimana melakukan uji disolusi, di Permakope Indonesia itu ketentuan 1231 di belakang, di bagian penjelasan belakang. Kalau di USP itu nomor 711 ya. Nah, pada kompendial itu pertama awalnya ada 2 tipe alat ya. Seperti di Permakope 4 tahun 95 itu 2 tipe alat. Ada tipe alat 1 yang disebut dengan basket ya. Dan tipe alat 2 yang disebut dengan tipe dayung ya. Yang ini tipe 1 keranjang ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bahan bajanya itu harus tahan karat, terbuat dari tipe 316 itu ya. Kemudian kasanya itu 40 mes. Lalu pemasangan antara rotor dengan dasar labunya itu juga ada standarnya 20 mm plus minus 2 mm ya. Wadahnya juga itu ada ketentuannya ya, bentuknya setengah bola, tingginya 160 sampai 175, diameternya 98 ya, kapasitas nominalnya 1000 mili. Kenapa ya layarnya? Nah. Yang di Zoom masih melihat slide? Masih, Pak. Ya, ini tipe alat 1 ya, yang keranjang atau basket. Kemudian ada tipe alat 2 ya. Alat tipe 2 ini disebut metode pedal ya atau dayung ya. Jadi pengaduknya itu berupa yang berputarnya itu atau pengaduk yang nanti ada ukuran RPM-nya itu seperti dayung ya. Sebutnya tipe pedal atau tipe alat 2. Nah, yang tipe alat 1 dan 2 ini biasanya peruntukannya beda ya. Kalau misalkan yang pedal itu sebetulnya secara umum mau bentuknya tablet atau kapsul itu bisa ya, dua-duanya bisa. Nah, hanya kalau pedal itu biasanya untuk tablet yang memang tenggelam, serbuk yang tenggelam. Misalnya mau uji disolusi serbuk, nah itu juga tenggelam. Kalau yang pedal, kalau serbuknya atau seperti kapsul atau tablet yang mengapung ya, tidak bisa tenggelam di dalam solvent atau medium disolusinya, kita gunakan yang keranjang. Nah, jadi alat 1 dan 2 itu punya fungsi masing-masing ya, meskipun secara umum bisa melakukan dua-duanya. Tapi khususnya kalau untuk yang keranjang tadi yang saya mengapung kan ke atas, masukin ke keranjang. Lalu di Permakope 6 itu ada tambahan 2 alat ya. Disebut alat 3 dan alat 4. Alat 3 itu disebut silinder kaca bolak-balik atau reciprocating cylinder. Bentuknya seperti ini. Anda bisa tahu proses operasinya, Anda tinggal bisa masuk ke link YouTube itu ya. Lalu tipe alat 4 disebut fluid throw cell. Ini terdiri dari beberapa set alat ya. Dan juga nanti ada
yang tanpa bead ya. Dan ada yang menggunakan bead dari kaca gelas ya, gelas. Dan ada tambahan ruby juga ya. Nah, itu fungsinya untuk supaya tidak terjadi pengendapan ya di situ. Nah, cara kerjanya Anda bisa lihat di YouTube alamat itu ya, atau ketikan fluid row cell dissolution ya, bisa lihat. Ini kalau di puteran videonya agak lama ya, nanti cek aja sendiri untuk melihat. Nah, di USP sendiri yang terakhir itu sudah ada 7 tipe alat disolusi. Nomor 5 itu ada pedal opertis, rotating cylinder, ini untuk patch transdermal, karena kan berkembang sediaan-sediaan transdermal. Uji disolusinya khusus di alatnya. Kemudian juga ada reciprocating disc dissolution testing, itu untuk immediate release atau untuk extended release, sediaan-sediaan yang control release atau yang dimodifikasi ya, atau yang delay release. Jadi ini 7 alat tipe 1 sampai 7, termasuk di sini keterangannya untuk bentuk sediaan yang bagaimana ya. Kemudian RPM yang digunakan juga ada tertera di sini. Okay. Tipe alat 1 untuk tablet konvensional, chewable tablet, ya, control release formulation juga bisa. Tipe alat 2 juga tablet atau tablet yang orally disintegrating ya, chewable tablet juga, atau kapsul, atau produk control release, suspensi bisa ya. Tiga dan 4 itu lebih ke kebutuhan volume ya, volumenya nanti agak lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang tipe 1 dan 2 yang 900 mili. Tipe alat 4 juga ini fluid row cell, jadi sudah mendekati seperti kita disolusi di tubuh, jadi si airnya tuh bersirkulasi ya di sini, mengalir. Yang reciprocating disc itu untuk yang non disintegrating oral formulation dan transdermal formulation juga bisa. Nah, ini beberapa contoh alat disolusi ya. Jadi yang bagus itu memang yang kedap. Mungkin kalau sebagian yang lama itu masih terbuka gitu ya. Ini harusnya tertutup. Suhunya tetap konstan yang terjaga 37 derajat Celcius. Kemudian nanti ada yang teknik sampelnya itu manual, pakai squid gitu ya. Ada juga yang dia langsung nyamping sendiri pada waktu tertentu, kemudian mengalir ke kupet. Lalu dibaca oleh spektro. Ada juga yang pakai fiber optik sensor ya, langsung mendetek ke labu disolusinya tanpa harus sampling, langsung terbaca di spektro. Itu yang di sebelah, yang di atas, yang gedung 1 juga ada itu ya, yang automatic dissolution testing yang pakai fiber optik. Hanya kelihatannya ada 1-2 optik yang mati ya, mungkin karena selama pandemi kemarin kan jarang ini, mungkin kepanasan, itu sensitif sekali. Ini masih sama, alat disolusi yang biasa ya. Sebelum kita melakukan tes, kita harus melakukan dulu uji kesesuaian alat. Terutama alatnya itu harus dikalibrasi dulu. Betul nggak bisa mengukur dengan baik, dengan akurat. Nah, cara mengkalibrasinya menggunakan tablet kalibrator.
biasanya prednisolon. Kita punya tablet standar itu mahal, satu tablet itu, satu set itu sekitar 30 jutaan ya, tablet kalibrator itu. Isinya berapa? Untuk 2 atau 3 kali mengkalibrasi. Jadi kalau hasilnya menunjukkan sekian persen terresolusi pada waktu sekian, nah itu sudah sama nggak dengan apa si tablet tersebut keterangannya ya, ada guidance-nya. Misalnya prednisolon 30 menit terlarut 85% ya si tablet itu. Betul nggak terlarutnya 85%? Kalau salah berarti alatnya yang salah. Ya ini kalau dilakukan secara manual ya. Kalau kita melakukan sampling manual, maka dari mana kita mengambil ya? Di sini ada gambarannya. Jadi juga jangan terlalu ke bawah atau jangan terlalu di atas, di tengah-tengah. Juga jangan terlalu mepet ke dinding atau mepet terlalu ke rotor. Jadi antara rotor ini, pedal misalnya antara pedal dengan dinding ya. Posisinya juga antara bottom dengan permukaan itu kira-kira di sini ya, di tengah-tengah. Ini kalau kita melakukan manual. Lalu hasil daripada uji disolusi itu seperti apa? Uji disolusi itu dilakukan pada waktu tertentu ya. Kalau ingin kita mendapatkan profil disolusi berarti kan DC per DT-nya per waktunya berapa? Konsentrasi yang terlarut per waktu, maka kita lakukan pada interval waktu tertentu, misalkan 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit gitu ya. Tergantung tujuannya. Tapi kalau untuk QC, nah nanti saya jelaskan, itu pedomannya lihat ke farmakope ya. Jadi samplingnya itu harus dilakukan di waktu berapa. 1 kali sampling, kemudian tetapkan Q-nya berapa persen. Kalau ini profil ya. Nah, hasil sampling kita tetapkan di katakanlah spektor atau PLC, nanti ketemu konsentrasi. Dari konsentrasi kita konversi ke berat ya, ke bobot, ke miligram misalnya. Caranya bagaimana? Dari konsentrasi ke miligram. Kalau suatu pelarut, kita tetapkan, ketemu konsentrasinya misalkan mikrogram per mililiter. Berarti untuk mendapatkan satuan massa, maka dikalikan dengan volume samplingnya ya, atau volume di mana obat itu terlarut. Kalau volumenya 900 mili kalikan 900, maka ketemu miligram. Lalu miligram itu kita jadikan persen terdisolusi. Jadi persen terdisolusi pada waktu 5 menit, misalkan ya, atau waktu 10 menit, ketemu miligramnya, kemudian dibagi dengan jumlah miligram zat aktif yang tertera dalam etiketnya ya. Misalkan paracetamol 500 miligram. Bukan dibagi bobot ya. Saya lihat ada apa namanya, mungkin mahasiswa ya, presentasi ya, swasta gitu, menjelaskan tentang uji disolusi. Salah itu. Dibagi bobot, bukan dibagi bobot, dibagi jumlah miligram zat aktif yang tertera dalam etiketnya. Misalkan paracetamol, kalau bobotnya kan 600 sekian ya, tapi kadar zat aktifnya itu 500 mg misalkan. Nah, dibagi 500 mg. Itulah persen terdisolusi. Nah, tujuan uji disolusi itu banyak ya. Yang paling sering dilakukan adalah untuk tujuan QC. Yang dilakukan oleh industri farmasi bagian quality control. Ya, kalau industri farmasi ada bagian produksi, ada bagian QC. Salah satunya bagian QC ini menentukan keberterimaan nilai disolusi ya dari suatu tablet misalnya. Nah, pedomannya kita lihat ke farmakope ya, yang tadi 1231 atau 711 USP. Itu umumnya. Kalau untuk masing-masing tablet, lihat di monografi, masing-masing monografi. Jadi misalnya tablet asetosa, kita lihat buka, aspirin,
Lalu bagian tabletnya dibuka, dari situ nanti ada uji disolusi. Pertama, di situ akan dikasih tahu tipe alat apa yang digunakan, berapa RPM, medium disolusinya apa. Kemudian bagaimana penetapan kadarnya, kayak HPLC misalnya. Lalu setelah itu kan ketemu persen terdisolusi. Nah, persen terdisolusi yang terlalu itu istilahnya Q, ya. Disebutnya toleransi kalau dalam farmakope, tolerance atau Q. Jadi batas yang harus dipenuhi agar dinyatakan lulus. Ya. Q itu definisinya adalah jumlah zat aktif yang terlarut seperti yang tertera dalam masing-masing monografi yang dinyatakan dalam persentase kadar pada etiket. Yang tadi ya sudah dijelaskan ya cara mencari persen terdisolusi. Nah, contohnya misalnya ini tablet paracetamol ya yang di bawah tuh. Dinyatakan dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Nah, itulah Q 80%. Jadi Q 30 adalah 80%. Artinya dalam 30 menit harus terlarut tidak kurang dari 80%. Nah, lalu bagaimana kita menyatakan bahwa produk tersebut lolos uji disolusinya? Nah, kita mengacu kepada kriteria penerimaan ya, dalam farmakope di ketentuan tadi 1231 atau 711 ya di USB. Nah, ini ada tabel ini. Ya. Ada 3 tahap pengujian, tahap 1, 2, 3. Tahap 1 6 tablet, tahap 2 6 tablet, tahap 3 itu 12 tablet. Sehingga total 24 tablet. Kita bisa menerima langsung pada tahap 1 apabila tiap-tiap unit tablet yang kita uji itu menghasilkan persen terdisolusi Q plus 5%. Jadi kalau Q-nya 80, berarti masing-masing unit tablet harus menghasilkan persen terdisolusi minimal 80%, 80% ke atas ya. Kalau misalnya ada yang kurang nih, dari 6 itu 1 tablet kurang dari 85%, 85% kalau contoh untuk paracetamol ya. Berarti itu harus masuk ke tahap kedua. Uji lagi 6 tablet. Nah, nanti rata-rata dari 12 tablet, dari yang pertama 6 dan 6 ya. Yang kedua 6 jadi 12 tablet. Nah, rata-ratanya dinyatakan di sini rata-rata dari 12 unit tablet S1 plus S2 adalah sama dengan atau lebih besar. Jadi Q atau lebih besar dari Q ya. Q-nya misalkan kalau paracetamol 80%. Nah, 80% ke atas. Rata-rata ya, bukan tiap unit. Kalau yang tadi yang 6 tablet itu tiap unit. Kalau yang tahap 2 ini rata-rata. Rata-rata. Jadi rata-ratanya harus 80% ke atas. Tapi tidak boleh ada 1 unit pun yang nilai persen terdisolusinya itu di bawah Q min 15%. Kalau ini berarti kalau Q min 15% itu berapa? 65 ya. Ya, jadi tidak boleh ada yang kurang dari 65%. Kalau ada yang kurang dari 65% berarti nggak lolos. Apakah langsung reject? Belum ya. Kita tambah lagi uji disolusinya, ambil lagi sampel 12 tablet. Ya. Kemudian lakukan lagi uji disolusi pada ke-12 tablet tersebut. Nah, lalu kriteria untuk tahap 3 ini 24 tablet berarti kan rata-ratanya tidak boleh kurang dari Q, kemudian tidak boleh ada 2 unit yang kurang dari Q min 15%, dan tidak boleh ada satupun unit yang persen terdisolusinya itu kurang dari Q min 25%. Ini orang QC harus paham ini nanti kalau Anda kerja di pabrik industri farmasi ya. Ini contoh aja ya, contoh untuk tujuan QC. Nah, ada beberapa jenis uji disolusi, misalkan untuk intrinsic dissolution rate, nanti kita akan masuk. Ada uji disolusi partikulat yang serbuk ya. Ada uji disolusi untuk membandingkan similarity dari produk generik dengan produk inovator misalnya. Itu namanya UDT, uji disolusi terbanding. Kemudian yang terakhir ada uji disolusi untuk
tujuan pengembangan produk ya, untuk melihat kesesuaian antara in vitro dengan in vivo. Sampai nanti ada uji disolusi biorelevan, itu masih dalam konteks yang terakhir, di mana medium disolusinya itu bukan hanya air dan vapor saja, tapi medium yang mendekati kondisi saluran pencernaan, ya, yang sama dengan lambung atau sama dengan usus. Nanti mediumnya seperti apa, ada contohnya. Nah, jadi ini kalau untuk masih QC ya, kita harus lihat dulu ke farmakopenya. Di situ ada monografi seperti ini, medium disolusinya apa, alat tipe berapa yang harus dipakai, ya, berapa RPM, dan waktunya berapa menit. Ya. Seperti paracetamol ini cukup 30 menit. Sampling terakhirnya. Kemudian di situ toleransi dinyatakan dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Contoh ya ini. Contoh, misalnya tablet acetosal 325 mg. Hasil disolusinya menunjukkan data ya sebagai berikut. Misalnya Anda mendapatkan konsentrasi, kemudian diubah menjadi miligram, dapat data miligram ya, 280, 279, sampai 280 ya tablet ke-6. Maka kita bisa hitung persentase disolusinya, 280 bagi 325, ketemu 86,15%, dan seterusnya. Ya, yang tablet 1 itu berarti kan Ki plus 5% ya, terpenuhi ya. Tablet 2, Ki plus 5% juga terpenuhi. Yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu juga di atas 85% atau 80% ke atas. Berarti ini terpenuhi. Artinya kita bisa menyatakan accepted, ya. Kita terima bahwa tablet acetosal ini lulus uji QC disolusi. Tapi misalnya kalau datanya seperti ini, di tablet keempat kita mendapatkan 84,60%. Nah, ini berarti harus lanjut ke tahap 2 ya. Nah. Misalnya di tahap 2 gabungan antara data 1 dan 2 sebagai berikut ya. Nah, ini yang di bawah kita harus rata-ratakan dulu ya. Nah, rata-ratanya berapa? 85,26%. Ini berarti rata-ratanya di atas Ki ya. Di atas Ki. Tapi ada ketentuan satu lagi, tidak boleh ada satupun yang di bawah Ki min 15%. Ada nggak di sini? Di bawah Ki min 15%. Ada nggak yang 65%? Nggak ada ya. Jadi ini berarti lolos. Jadi kita terima. Tapi ini diterima setelah melakukan tahap kedua. Dan seterusnya ini mungkin nanti akan diperdalam lagi ya untuk tipe-tipe formulasi setelah Anda kuliah teknologi formulasi sediaan ya, solid atau semi solid atau liquid. Semester berapa ya itu ya? Atau sedang berjalan? Solid sedang berjalan. Ini sekitar berapa sih? 3 ya. Kapan solid? Tahun depan ya? Tahun depan ya. Nanti kita bahas lagi ini ya. Macam-macam karena ada persediaan lepas lambat. Nanti untuk yang gas tablet salut entrik ya. Di mana obat itu diinginkan hancurnya di usus. Maka nanti ada 2 tahap pengujian, tahap asam dan tahap bata. Oke, ini coba nyatakan keberterimaan uji disolusi dari data berikut. Apakah ini dilakukan sampai 3 tahap ya? Terakhirnya apakah ini lolos atau tidak? Sudah di screenshot aja. Jadi kerjakan di masing-masing ya di rumah.
Oke, ada beberapa kasus yang mengganggu hasil uji dissolusi. Di antaranya ada yang disebut dengan Conning effect ya. Jadi si serbuk itu hasil setelah terdisintegrasi, ternyata dia tidak melarut tapi mengendap di bawah. Karena ada cekungan ya yang tidak teraduk. Ya. Ada kemungkinan kalau labunya sudah standar, berarti ini masalah RPM. Ya, sehingga RPM itu kan macam-macam, ada 50 RPM di Pharmacopoeia itu ya, ada yang harus 75, ada yang harus 100 misalnya ya. Nah, itu pengaruhnya ke sini, ke Conning effect ini. Jadi Conning effect itu si serbuknya mengendap di dasar labu ya, tidak teraduk sehingga tidak terlarut. Sehingga nilai dissolusinya di bawah yang seharusnya. Ini akan membiaskan hasil dissolusi ya. Maka jangan sampai terjadi. Nah, salah satu upayanya misalnya ada jenis labu yang dimodifikasi ya, seperti yang ini. Jadi di sini ada dibikin cekungannya itu dibikin puncak ya. Meskipun tidak menjamin juga ya. Tapi ini salah satu upaya. Biasanya terjadi pada golongan obat dalam sistem BCS itu kelas 2 dan kelas 4 ya. Obat-obat yang purely water soluble ya, yang larutan dalam airnya itu rendah. Nah, jadi harus diperhatikan masalah rotasi pedal ya, rotornya itu. Nah, ada riset juga di sini membandingkan antara 50 dan 100. Memang berpengaruh kepada laju dissolusinya. Ini yang 100, ini yang 50. Nah, kita ini mengikuti saja kalau untuk QC ya. Mengikuti saja apa yang ada di Pharmacopoeia. Lalu juga terkait dengan sampling dan penentuan kadarnya, tadi sudah disinggung ya sedikit bahwa cara mengambil alikot itu bisa dilakukan secara terpisah, secara konvensional, kita sampling sendiri, manual, lalu si sampelnya itu ditetapkan kadarnya, misalkan dengan spektro atau HPLC, ada yang perlu preparasi, ada juga yang tinggal dilarutkan di dalam air, kemudian diukur di spektro. Tentu sebelumnya kita sudah melakukan dulu validasi atau revalidasi atau verifikasi terhadap metode analisisnya. Jadi dalam penentuan dissolusi itu jangan diabaikan kemampuan analisis kimianya. Ya. Mungkin itu 50% kerjaan uji dissolusi itu adalah dimulai dari memvalidasi metode analisis. Ya. Kemudian ada secara otomatis sampelnya itu disirkulasikan ke spektro ya. Jadi sudah diintegrasikan antara spektro dengan alat uji dissolusinya. Kalau di lab TR kan terpisah ya. Kalau yang di sini, yang di atas di lantai 3, yang di lab biofarmasetik itu sudah terintegrasi. Nah, yang terintegrasi ini ada dua macam. Ada yang pengambilan sampelnya itu ditarik, nyedot sendiri gitu ya. Pada waktu tertentu dia nyedot sendiri, naik ke pipet, kemudian dibaca pada spektrum. Yang kedua ada yang sistem pembacaannya itu menggunakan serat optik ya. Jadi si fiber optiknya itu dia begitu waktu sampling dia mencelup sendiri ke medium, kemudian membaca sendiri tanpa melalui pipet. Jadi, nah itu biasanya agak ribet yang otomatis itu ketika penetapan kadar yang ada di Pharmacopoeia tidak sesuai dengan mediumnya. Jadi memang harus melakukan validasi dulu ya. Termasuk di sini pengujian lain juga bisa dilakukan untuk obat-obat yang tidak memiliki kromopor. Jadi mungkin metodenya tidak bisa pakai UV spektro ya. Mungkin pakai detektor-detektor yang lain. Ya, jadi itu tadi sudah diceritakan kelemahan kekurangan di dalam pengambilan alikot ya untuk analisisnya. Untuk medium-medium yang ada di Pharmacopoeia itu sesuai penetapan kadarnya, maka kita bisa menggunakan yang sistem otomatis. Tapi kalau
ada preparasi dulu sebelum dibaca, maka itu yang manual lebih nyaman ya, atau lebih pas karena kita harus ambil dulu kemudian preparasi. UV-nya misalkan harus pakai derivatisasi dulu, ditambahkan dulu reagen-reagen tertentu baru dibaca. Tapi kalau misalnya pembacaannya di medium air dan medium air itu menjadi medium disolusi, maka itu bisa inline ya pembacaannya. Seperti itu ya. Kemudian syarat berikutnya dalam uji disolusi itu harus dilakukan pada kondisi sink. Kondisi sink itu kondisi di mana antara zat terlarut di dalam pelarutnya itu gradien konsentrasi itu sangat jauh. Jadi seperti apa ya? Begitu kita mengalirkan air ya kayak di wastafel dia langsung hilang gitu kan. Tidak mengambang tidak mengakumulasi di situ ya. Nanti lama-lama jenuh kan. Nah, jadi kalau disolusi itu jangan sampai terjadi efek jenuh. Karena nanti sudah langsung tercapai kelarutannya. Atau antara ST dengan CS-nya sama gitu kan, jadi karena jenuh berarti sudah tidak ada lagi laju disolusi. Laju disolusinya berhenti. Maka supaya disolusi itu terjadi harus dilakukan pada kondisi sink. Kondisi sink terjadi apabila konsentrasi larutan itu jaraknya itu dengan kelarutan jenuhnya itu minimal 10%. Kalau jaraknya hanya 5% itu sudah kondisi sink. Bisa dipahami nggak? Ini kan DC per DT ya, sama dengan tetapan kali konsentrasi larutan jenuh dikurangi konsentrasi pada waktu terjadi disolusi ya, konsentrasi larutan lah gitu. Ini larutan jenuhnya S ya, ini S disebut juga ST ya. Ini kelarutan pada medium disolusinya. Kondisi konsentrasi pada larutannya. Nah, ini harus terjadi gradien konsentrasi. Karena ini konsepnya disolusi kan. Ini ST di sini CS. Kalau misalnya udah sama ST dan CS, berarti ini 0. Maka DC per DT-nya juga 0. Tidak terjadi disolusi. Oleh karena itu kenapa laju disolusi disetting volumenya besar ya. Sampai 900 mili atau 1000 mili kan. Supaya kondisinya itu encer terus. Sehingga bisa melarutkan si solut dalam kondisi optimal ya. Nah, jadi tujuan disolusi QC ya, ini QC. Sudah tadi dijelaskan, yaitu tujuannya untuk melihat konsistensi ya produksi dari batch ke batch. Kalau ada variabilitas itu menandakan ada sesuatu ya error ataupun kesalahan di dalam prosesnya, atau ada gangguan pada mesinnya dan lain-lain ya. Untuk yang lain-lain, uji disolusi yang lain-lain tujuan lainnya ya. Bisa untuk pengembangan IPIPC ya, seperti ini. Bisa juga kita melakukan uji disolusi untuk tujuan mendapatkan intrinsic dissolution rate, kemarin sudah disinggung ya, DR. Kemudian untuk uji disolusi terbanding. Ya. Jadi ada beberapa tujuan untuk uji disolusi itu. QC, IDR, DT, mungkin juga ada uji disolusi partikulat ya. Kalau QC ini dari produk ya, produk. Jadi di sini selain zat aktif juga ada excipientnya. Nah, terus bentuk sediaan di sini ya. Tapi kalau IDR ini dari pure ya, pure saltennya, pure materialnya.
zat murninya. DT ini juga dari produk ya. Kami kita bandingkan antara misalkan generik dengan patennya ya. Inovator. Dan kemudian untuk tujuan menghubungkan antara kinerja in vivo-nya ya. Jadi betul kalau disolusinya sekian, oh berarti in vivo-nya juga sekian. Jadi ada korelasi antara in vitro dan in vivo. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang terkait dengan uji disolusi relevan dan kinerja in vivo. Kalau dalam QC tadi kan 900 mili ya. Nah, kalau untuk tujuan pengembangan, macam-macam volume yang bisa pakai, ya, terserah. Misalkan ketika kita menggambarkan atau mendekatkan korelasinya ke saluran pencernaan, itu volumenya bisa dua macam. Dalam keadaan terisi makanan itu menjadi 686, kalau dalam keadaan puasa itu 45 mili gitu. Kalau untuk menggambarkan disolusi dalam usus kecil ya 54 dalam keadaan terisi makanan dan 105 dalam keadaan puasa, terbalik ya. Kemudian di usus besar itu 11 dalam keadaan makanan dan 13 dalam keadaan puasa, nggak terlalu jauh beda. Nah, untuk disolusi yang menggambarkan karakter in vivo, maka selain volume juga kita harus memperhatikan apa yang akan mengisi medium disolusinya itu. Jadi komponennya itu apa saja. Gambarannya untuk saluran pencernaan itu bersifat kompleks, dinamis ya. Nah, kemudian juga sistem buffernya ya sangat berbeda. Lalu juga masalah kekuatan ion. Di lambung itu biasanya kondisinya terjadi buffering ke HCl misalnya gitu. Kemudian garam empedu dan fosfolipid ini juga bisa menjadi komponen dari medium disolusi. Kondisi terionisasi atau tidak, jadi kita harus menambahkan zat atau medium yang menggambarkan kekuatan ion, karena ini berpengaruh kepada disolusi ya. Pada uji disolusi standar, konsentrasi zat obat dalam larutan akan meningkat seiring dengan waktu hingga tercapai maksimum ya. Jadi nanti akan seperti itu ya maksimumnya. Tapi kalau dalam kondisi in vivo, dia akan terus-menerus berjalan, jadi tidak ada maksimum karena terabsorpsi atau di metabolisme. Jadi kondisi sink ya di sini. Kenyataannya dalam sistem in vivo itu sink condition berjalan. Nah, ini contoh medium simulasi untuk kondisi pada lambung ya. Dalam keadaan puasa misalnya. Kandungannya itu ada natrium klorida ya, HCl, triton, kemudian air. Kalau medium yang menyerupai kondisi usus ya, dalam keadaan ada makanan puasa ataupun dalam keadaan makanan. Nah, ini komposisinya ya. Bisa Anda gunakan ya. Contoh-contoh medium di sini kalau mau mengembangkan uji disolusi untuk menghubungkan nilai uji disolusi secara in vitro dengan absorpsi ya, dengan disolusi secara in vivo-nya. Oke. Kesimpulan pertama, disolusi ini dijelaskan dengan persamaan Noyes-Whitney atau Brunner-Nurse ya, DC/dt sama dengan opsi diffusi ya, DC/dt sama dengan opsi diffusi kali luas permukaan dibagi H kali kelarutan jenuhnya ya, dikurangi dengan kelarutan pada larutan pada waktu tertentu. Jadi konsepnya difusi ya. Larutan terjenuhkan di sekitar padatan terlarut.
laju disolusi diukur dengan uji disolusi, kemudian yang QC ya untuk uji disolusi yang standar untuk QC ya. Ini ada di dalam farmakope. Kemudian syarat uji disolusi yang kita gunakan, metode uji disolusinya harus diciptakan kondisi sink ya, di mana konsentrasi itu tidak boleh kurang dari 100% kelarutannya ya. Uji disolusi diperkenalkan sebagai pengujian dan untuk jaminan kualitas dari batch ke batch ya, untuk melihat konsistensi dari produk ya. Apakah dari batch ke batch itu kualitasnya sama. Jadi untuk itu saja. Kalau misalnya tidak sama berarti kualitasnya diragukan. Ya. Habis itu ada pertanyaan? Nah, kemudian yang kedua ada jenis uji disolusi yang merupakan parameter atau karakter sifat fisika kimia suatu zat aktif yang bertujuan untuk memprediksi apakah disolusi itu menjadi tahap penentu laju di dalam proses absorpsi atau tidak. Namanya laju disolusi intrinsik. Caranya adalah luas permukaan daripada padatan atau solut itu harus tetap. Yang bersentuh atau kontak dengan medium itu luas permukaannya harus tetap. Oleh karena itu, dalam teknisnya nanti si solutnya itu harus dikempa menggunakan suatu die tertentu ya. Die itu lubang cetakan ya. Sehingga nanti kita di dalam melakukan uji disolusinya itu hanya satu permukaan saja yang menghadap medium disolusinya. Permukaan lainnya, pinggir-pinggirnya ya, ketebalannya, misalkan lapisan bawahnya, itu terhalangi oleh dinding cetakan. Jadi hanya permukaan bawahnya saja, atau atasnya saja, yang nanti akan kontak dengan medium. Karena syarat untuk mendapatkan nilai IDR itu A-nya harus konstan. Kalau A-nya konstan, nanti kita bisa menghasilkan persamaan ini ya. IDR sama dengan tetapan kecepatan tetapan disolusi ya, dan kelarutan jenuhnya saja. Artinya betul-betul IDR ini tergantung kepada kelarutan jenuhnya saja. Tidak ada faktor luas permukaan, ukuran partikel gitu ya. Nah, IDR ini syaratnya pertama luas permukaan tetap, suhu tetap, kemudian pH ya, pH juga ditetapkan di pH tertentu. Ya. Seperti lagi ya. Coba ini cabut. Nah, jadi IDR itu ditentukan pada bahan murni atau biomaterial, bukan pada produk formulasi yang mengandung excipient. Konstruksi uji disolusi untuk mengukur intrinsic dissolution rate ini memerlukan metode preparasi sampel yang mempertahankan agar luas permukaan itu tetap konstan. Ya, ini bisa dicapai misalnya dengan membiarkan bahan terlarut hanya dari satu permukaan kompaknya saja, padatannya ya. Jadi permukaan lainnya kita tutup, misalnya bisa juga dengan ditetesi lilin ya. Tapi biasanya kelemahannya kalau ditetesi lilin pas dalam uji disolusi lilinnya lepas. Jadi bubar tuh, IDR-nya nggak bisa didapat. Ada alat yang bagus tuh dari RWK ya, cukup mahal. Saya selalu mengajukan kalau disuruh mengajukan alat itu ya, tiap semester atau tiap tahun. Tapi memang susah ya kadang-kadang. Pengadaan alat itu susah. Ada dua tipe ya untuk penetapan IDR ini. Ada tipe cakram berputar dan cakram stasioner. Nanti kita lihat. Nah aslinya seperti ini. Ini oleh Wood tahun 65 sudah dikembangkan. Yang tipe
apa ya, rotating disk yang tipe berputar. Nah ini, jadi si tabletnya itu, bukan tablet ya, bahan yang dikempanya itu, supaya satu permukaan ya, ini kan pan sama die-nya ya, kempa, kemudian dilepas, mungkin gambarannya ini. Nah, jadi yang tadi ya, si tabletnya tuh di sini, yang putih kelihatan, itu hasil pengempaan. Jadi ini sebetulnya bisa dilepas. Ini die ini diisi serbuk, kemudian dipasang ke plat penahan, ini digabungkan ya, kemudian dikempas sama mesin, plak, gitu ya. Kemudian dicopot, dipasang di sini. Nah ini tipenya rotating disk karena kan nyambung ke rotor ya di sini, bergerak, jadinya bergerak. Si tabletnya pun ikut bergerak. Kemudian tipe kedua ini tetap ya, fixed disk method. Jadi tidak disambungkan antara die-nya ini dengan rotor. Die-nya tetap di bawah, berarti diam dia. Stationary ya, disebut juga stationary. Yang tadi rotating, ini stationary atau fixed disk method ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau di atas 1 mg per menit per centimeter persegi ini bagus, kalau di bawah 0,1 ini buruk. Ya. Artinya di solusi ini, kalau di atas 1 mg hasilnya bahwa di solusi itu tidak akan menjadi penyebab bagi tahap absorpsi, gitu maksudnya. Tapi kalau kurang dari 0,1, nah ini si zat tersebut akan bermasalah pada tahap absorpsinya, di mana masalah itu disebabkan karena laju disolusinya yang buruk. Jadi IDR ini menjadi parameter sifat fisika kimia untuk memprediksi absorpsi ya, atau kelarutan atau disolusi di dalam tubuh. Apa hubungan IDR dengan BCS? Ya. Nah, kalau IDR-nya di atas 1 tadi, nanti masuk BCS-nya yang kelarutannya tinggi. Jadi kelas 1 atau kelas 3 ya. Ya kelas 3, 1 atau kelas 3. Nah, kalau IDR-nya di bawah 1 akan menghasilkan pengklasifikasian low solubility ya. Berarti itu kelas 2 atau 4. Kemudian IDR juga dipengaruhi oleh pH ya. Untuk zat yang bersifat asam lemah atau basa lemah, IDR ini bisa diprediksi dari K-nya, tetapan difusi misalnya gitu ya, atau tetapan disolusi gitu, dikalikan kelarutan. Ini kan kelarutan ya, ini kan ST ya. Dulu pernah kan ST itu untuk asam adalah S0 kali 1 plus antilog pH min pK, masih ingat ya? Atau untuk basa lemah S0 kali 1 plus antilog pK min pH, dibalikin ini. Nah, tapi untuk zat yang nantinya membentuk garam atau memang dimodifikasi menjadi garam, maka IDR ini akan dipengaruhi oleh pH. Ya, jadi hati-hati, pH akan mempengaruhi laju disolusi. Ya. Contohnya seperti ini ya, di skema ini IDR ini kalau contohnya ini untuk apa ya, kalau nggak salah aspirin ini ya, isotorsal pada pelarut 0,1 dan 0,01 molar HCl, IDR-nya ini tetap ya. Tapi pada pH misalkan basa ya, pada pH basa terjadi perubahan kelarutan, maka IDR-nya juga akan berubah ya, seiring dengan kenaikan pH, karena asetorsal itu bersifat asam lemah. Sebaliknya misalnya kodein atau morfin yang bersifat basa,
grafiknya akan terbalik kan gitu, ke bawah. Akan ke sini. Cuman efek ion terhadap IDR tentunya ada juga ya. Tapi ini lebih detail dibahas di garam saja ya. Nanti kan ada minggu depan sudah mulai Pak Ian masuk. Koordinator kasih tahu ya Pak Ian ya. Minggu depan tentang penggaraman. Ini salah satu efek ion terhadap IDR ya. Apa namanya? Bisa dihitung dari persamaan kesetimbangan ion-ion ya, atau counter ionnya. Ketika hasil kali konsentrasi yang ini ya, dari masing-masing ion ini melebihi KSP-nya, maka garam itu akan mengendap ya. Jadi ini penting. Hasil kali kelarutan dapat diperoleh dari semua garamnya tentunya. Sistem yang mengandung 2 garam dan salah satu ionnya sama di antara garam-garam tersebut, maka disosiasi kedua garam tersebut akan berkurang karena konsentrasi spesies ionik bersama. Akan meningkat pada kedua persamaan hasil kali kelarutan ya. Jadi ini. Ya, untuk misalnya garam klorida, ketika konsentrasi Cl minusnya tinggi, kesetimbangan dalam persamaan ini akan bergeser ke kiri. Sehingga nanti kelarutan garamnya akan berkurang. Contohnya misalkan garam haloperidol, pelarutan atau disolusi ya, disolusi garam haloperidol ini akan lebih lambat daripada pelarutan garam fosfat atau mesilatnya. Nah, jadi memilih bentuk garam apa itu pedomannya nanti yang IDR-nya akan tinggi. Jadi contoh kasus pada haloperidol ini ternyata yang lebih bagus adalah garam fosfat dan garam mesilat dibanding garam kloridanya. Gitu ya. Nah, ini nanti Pak Ian akan bahas ya lebih detail dalam selection of salt ya, pemilihan garam. Oke, ringkasan berikutnya. Jika luas permukaan bahan padatan itu murni dan dijaga konstan, maka kita akan memperoleh laju disolusi intrinsik. Ya. Ketika solutnya berupa asam atau basa, maka disolusi akan berubah sesuai pH larutan. Maksudnya nanti IDR-nya juga akan berubah. pH lapisan batas mungkin berbeda dari pH pelarut curah. Jadi misalnya ini padatan, ya, dia akan membentuk dulu lapisan stagnan. Maka laju disolusi akan dikendalikan di sini pada lapisan stagnan tersebut. Untuk zat yang bersifat garam, nanti kekuatan ion ini harus diperhatikan ya agar tidak mempengaruhi laju disolusi. Model disolusi standar mengasumsikan bahwa molekul yang meninggalkan permukaan padatan terlarut harus berdifusi ya, melalui lapisan batas stasioner untuk mencapai pelarut luar. Ketika zat terlarut bersifat asam atau basa, akan ada efek buffer pada disolusi, yang berarti bahwa pH lokal dari larutan yang memilih permukaan padatan tidak setara dengan pH pelarut massal. Jadi ini padatan, di sini ada lapisan, kemudian di sini larutan massal. Antara pH di sini dengan pH di sini itu akan berbeda, sehingga kelarutannya pun akan berbeda ya. Makanya untuk mempercepat harus ada pengadukan ya, supaya ini cepat beredar ke sini ya. Atau larutan dari sini cepat masuk ke situ. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi disolusi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, bisa diajukan. Yang di Zoom ada pertanyaan? Untuk saat ini masih jelas, Pak.
Oke, sudah tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya materi disolusi ini. Adapun prakteknya nanti terbagi ke beberapa praktikum ya. Untuk IDR ada di praktikum biofarmasetik. Untuk uji disolusi QC produk itu ada di lab teknologi formulasi solid. Ya. Mungkin semester yang akan datang Anda bisa lebih jelas lagi bagaimana melakukan uji disolusi. Ini baru konsepnya untuk preformulasi. Artinya dalam mendesain suatu produk itu kita mulai memikirkan jauh ya, bagaimana nih produk yang kita buat ini disolusinya akan bagus atau jelek. Pertama dari sifat partikel zat aktifnya ya, dari macam-macam parameter ya, kelarutan, toksisitas. Kemudian juga nanti tujuan daripada pengembangan produk ini untuk larut di mana ya. Apakah untuk solid enterik atau konvensional atau yang biasa. Itu sudah bisa kita prediksi ya, dari saat Anda mendesain. Ya, kemudian termasuk metode pemilihan ya, metode pemilihan jadi solusinya juga tadi sudah diceritakan mediumnya bagaimana, volumenya bagaimana. Ya tergantung kepada tujuan uji disolusinya. Mau partikulat, mau uji disolusi intrinsik, mau uji disolusi untuk tujuan QC atau untuk mengembangkan IVIPC ya. Relasi antara data in vitro dengan data in vivo. Nah, itu IVIPC mungkin dibahasnya di biofarmasetik lebih dalam ya, di S2 biasanya. Mahasiswa S2 mengembangkan bagaimana kita bisa memprediksi karakter in vivo dari data in vitro. Jadi cukup melakukan uji disolusi secara in vitro, kita bisa melihat karakter in vivo-nya. Oh, ini bakal bagus BA-nya, akan bioekivalen dan sebagainya. Itu kalau kita bisa mengembangkan IVIPC. Ya, sampai di sini dulu materi tentang disolusi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan dan tidak sempat ditanyakan di sini, bisa juga ditanyakan di kolom forum diskusi atau chat di live reguler 4 ya. Oke, ini tidak ada pertanyaan, ditutup saja. Yang di Zoom. Koordinator, mohon untuk mulai hari ini memberitahu Pak Yan ya bahwa minggu depan Pak Yan sudah masuk dengan materi sesuai dengan yang kemarin dikasihkan silabusnya ya, yaitu metode penggaraman ya. Baik, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu dan acara yang lain ya.